everyone, welcome back to my YouTube channel dan selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di mini project ujian tengah semester mata kuliah praktikum survei fotogrametri terestrial. Mari belajar bersama aku. Pastinya teman-teman di sini tuh bertanya-tanya nih, siapa sih yang lagi ngomong di depan ini? Jadi perkenalkan, nama saya Rizka Jalwani Auzi dengan NIM 2148094 XP 19707. Saya merupakan mahasiswi aktif dari program studi D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar Departemen Teknologi Kebumian Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Angkatan 2012. Pastinya teman-teman memilih video ini tuh ada alasannya nih. Jadi kita akan membahas tentang kamera calibration dan automatic modeling. Dan pada pembahasan ini kita akan memecah pembahasan ini menjadi 3 topik penting. 3 topik penting itu apa aja sih? Mari kita mulai. Jadi 3 topik pentingnya itu ada yang pertama tentang fotogrametri terestrial, dan pembahasan yang kedua itu mengenai kamera calibration, pembahasan yang ketiga itu mengenai automatic modeling. Pastinya teman-teman sebelum melakukan praktikum, sebelum melakukan mini project, teman-teman itu perlu mempersiapkan alat dan barangnya terlebih dahulu. Jadi untuk alat dan barang yang digunakan, yang pertama itu ada laptop, ada handphone, ada mouse, ada calibration sheet, ada software photo modeler, ada Microsoft Word, ada foto objek speaker, dan yang pastinya ada objek speakernya. Setelah alat dan bahan kita siapkan nih, pastinya teman-teman tuh membutuhkan langkah-langkah yang nantinya teman-teman akan gunakan dalam melakukan pemrosesan pada praktikum kali ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan nih mengenai diagram alir yang digunakan pada praktikum pada minggu ini. Yang pertama itu bisa kita mulai dengan start. Pastinya setelah kita memulai nih, kita harus membuka software foto modeler yang telah kita miliki. Setelah membuka software, kita memilih menu Create New Project. Setelah itu kita memilih menu Calibration Project dan menambahkan data file foto. Biasanya data file fotonya itu terdiri dari 8 atau 32 foto, tergantung dengan kita nih ingin menggunakan berapa foto yang ingin kita gunakan. Setelah calibration project selesai, langkah selanjutnya itu kita memilih menu Smart Match atau DSM project. Nah, setelah kita memilih menu tersebut, kita memasukkan data foto kembali. Setelah itu menunggu pemrosesan pengolahan data foto. Biasanya ini untuk menunggu pemrosesan pengolahan data foto itu sekitar 15 sampai 30 menit. Setelah pemrosesan itu selesai, langkah selanjutnya itu kita mengubah pengaturan pada menu previsible. Untuk langkah-langkahnya itu bisa kita lihat atau bisa kita amati setelah slide berikutnya. Langsung saja kita ke topik yang pertama mengenai fotogrametri terestrial. Teman-teman tuh pastinya ada yang belum tahu nih fotogrametri terestrial itu apa. Jadi fotogrametri terestrial merupakan seni atau ilmu untuk memperoleh informasi valid dari objek yang terlihat oleh mata dan lingkungan sekitarnya melalui proses perekaman, pengukuran, dan fotografi yang diambil dengan menggunakan alat yang berada di permukaan tanah atau bumi. Keuntungannya adalah cakupannya lebih luas, efektif, pengambilan data dalam bentuk digital, dan yang direkam tidak hanya objek yang keras. Sedangkan kelemahannya adalah alatnya mahal, terbatas dengan cuaca, sumber daya manusia yang bisa mengolahnya sedikit dan lama. Setelah pembahasan mengenai fotogrametri terestrial ini selesai, topik kedua yaitu mengenai kamera calibration. Kalibrasi merupakan kegiatan untuk memastikan hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh suatu alat ukur dengan harga sebenarnya dari besaran yang diukur. Kamera non-metrik tidak dilengkapi dengan lensa yang baik, sehingga proses perekaman yang dilakukan memiliki kesalahan. Maka dari itu kita memerlukan kalibrasi kamera. Setelah ini merupakan penjabaran bagaimana cara kalibrasi kamera yang baik dan benar. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama membuat calibration sheet. Setelah itu membuka software dan memilih menu kamera calibration
dan memasukkan foto dengan kedua file, setelah itu klik next. Pada tab Automated Camera Calibrator, pilih Single Shift Calibrator dan klik Run. Nantinya akan terlihat nih parameter hasil kamera, setelah itu pilih Option. Nah, nantinya akan terlihat nih jendela kamera viewer yang berisikan penjelasan mengenai kamera yang digunakan. Agar terlihat lebih jelas, kita dapat membukanya dengan klik Show Report. Berikut merupakan hasil dari calibration kamera. Dapat dilihat nih, kalau di sini tuh overall residual RMS-nya itu ada 2,2441 dengan maksimum residualnya itu 8,1626 dan foto coverage-nya itu ada 85. Setelah kita melakukan show report, nantinya hasil yang tertera itu seperti ini. Jika masih terdapat problem, nantinya kita apa sih langkah yang akan kita laksanakan? Jika masih terdapat satu problem, langkah biasa yang dilakukan itu melakukan calibration manual. Dengan kita melakukan trik-triknya itu kita perbaikin gitu loh, jadi kita bisa masukin kayak misalkan foto coverage-nya itu kita bisa masuk 80%, terus overall residual RMS-nya itu kita udah maksimalnya tuh 1, minimalnya tuh 1 gitu loh, jadi tidak boleh lebih dari 1. Kalau misalkan nih kita udah melakukan itu tapi kok nggak jadi, langkah yang biasanya kita gunakan itu kita dengan memotret ulang foto atau memotret calibration sheet lagi tuh kita potret ulang, kita melakukan pengolahan lagi. Setelah calibration kamera selesai, langkah selanjutnya adalah topik ketiga mengenai automatic modeling. Automatic modeling merupakan kegiatan untuk membentuk suatu objek yang kita miliki dalam bentuk 3 dimensi. Pembuatan dengan menggunakan metode ini relatif lebih cepat karena tidak serumit dengan menggunakan metode yang lain. Automatic modeling dilakukan dengan dua cara, yaitu uncalibrated camera dan calibrated camera. Setelah ini merupakan penjabaran langkah-langkah dalam melakukan proses automatic modeling. Langkah-langkahnya, yang pertama itu memotret objek dari berbagai sudut, membuka software foto modeler, kemudian memilih menu Automated Point Cloud and Measures. Setelah itu muncul jendela New Project Wizard dan centang pada pilihan point cloud. Langkah yang kedua, memasukkan data foto yang telah disiapkan dengan cara add photo dan pilih by file, setelah itu klik open. Pada pilihan kamera search, bisa memilih uncalibrated atau calibrated kamera dan menunggu pembahasannya selesai. Langkah yang ketiga itu mengubah beberapa menu pada menu visibility seperti mematikan yang open basis dan point cloud, mengaktifkan opsi point cloud dan memilih quality texture untuk membuat tekstur pada gambar yang telah dihasilkan. Nah, berikut merupakan hasil 3D view uncalibrated dengan mematikan triangulated meshes dan point cloud. Bisa dilihat ya teman-teman, ini untuk mengaktifkan point cloud-nya seperti ini. Untuk mengaktifkan triangle meshes dan mengaktifkan point cloud itu hasilnya seperti ini. Setelah itu kita memilih quality texture nih, biar kita tuh bisa tahu nih tekstur dari objek kita itu kayak gimana. Jadi kayak gini nih teman-teman, untuk tekstur dari objek yang telah kita lakukan prosesnya. Setelah view uncalibrated ini selesai, teman-teman itu menggunakan metode yang satunya itu calibrated camera. Untuk langkah-langkahnya sama seperti uncalibrated. Setelah ini merupakan hasil dari 3D view calibrated camera. Jadi untuk view calibratednya itu seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, dapat disimpulkan atau hasil dan pembahasannya itu yaitu perbandingan hasil dari kedua opsi yang diberikan, yaitu uncalibrated camera dan calibrated camera. Setelah kita mendapatkan hasilnya, dapat kita tarik kesimpulan dari kedua hasil di atas, yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kedua hasil di atas. Kualitas yang diberikan jika mengubah tag visibility-nya pun tidak terdapat perbedaan juga. Namun, menurut pandangan saya, hasil yang diberikan pada metode calibrated kamera jauh lebih jelas dan detail dibandingkan dengan menggunakan uncalibrated kamera, karena dapat dilihat nih point clouds dari calibrated kamera itu terlebih jauh lebih rapat. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan perkataan dalam perkataan dan perbuatan. Bye bye teman-teman semuanya.